Ketika seorang pria kaya raya yang selalu menolak setiap doa dan menganggap iman hanyalah ilusi, tiba-tiba dihadapkan pada tragedi yang mengancam nyawa anaknya, seluruh dunianya runtuh. Di rumah sakit, di tengah tangis dan kepanikan, muncul seorang wanita tua misterius yang berdoa semalaman tanpa lelah, lalu menghilang tanpa jejak setelah anak yang sekarat itu tiba-tiba pulih. Kisah ini bukan sekadar tentang keajaiban penyelamatan, tetapi tentang benturan antara kesombongan manusia dan kuasa Tuhan yang bekerja dengan cara tak terduga. Sebuah perjalanan dari tak percaya menjadi tersungkur, dari menolak mukjizat menjadi hidup di dalamnya, yang akan mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Seorang konglomerat ternama mengguncang perhatian publik setelah tragedi tak terduga menimpa satu-satunya anaknya yang selama ini dikenal sebagai pewaris tunggal kerajaan bisnisnya. Pria yang selama ini dikenal angkuh dan tak tersentuh, hidup dalam kemewahan, kini terlihat kalut, kehilangan kendali, dan dipenuhi amarah. Selama bertahun-tahun ia menolak segala bentuk kepercayaan dan doa, bahkan mengejek mereka yang memandang kekuatan rohani sebagai sesuatu yang penting. Hidupnya dibangun dari logika dingin, kekuasaan, dan uang, dan ia percaya hanya itulah jawaban dari segala masalah di dunia ini. Sosoknya selalu identik dengan pesta glamor, rapat bernilai miliaran, dan keputusan-keputusan yang menentukan nasib banyak orang. Tidak ada ruang dalam hidupnya untuk hal-hal yang dianggap tidak rasional. Ia bahkan melarang anaknya membicarakan soal iman atau sekadar ikut kegiatan rohani. Setiap kali topik itu muncul, ia memotong dengan kata-kata tajam, seolah menutup rapat pintu terhadap segala yang tak bisa diukur dengan uang dan data. Baginya, doa hanyalah kelemahan, tanda orang yang menyerah terhadap keadaan. Namun dunia seakan berhenti berputar ketika malam itu telepon darurat membangunkannya dengan kabar yang memukul jantungnya paling dalam. Anak satu-satunya mengalami kecelakaan parah. Dalam hitungan menit ia mengerahkan helikopter, dokter terbaik, bahkan menyewa lantai rumah sakit khusus hanya untuk memastikan anaknya ditangani tanpa batasan biaya. Kekuasaan dan uang bekerja seperti biasa. Semua bergerak cepat, semua orang tunduk di bawah perintahnya. Namun kali ini ada yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, waktu dan nyawa. Kondisi anaknya terus memburuk. Dokter-dokter berdiri di hadapannya dengan wajah muram, menyampaikan fakta yang menusuk hati. Peluang selamat semakin tipis, dan semua usaha medis yang terbaik sekalipun hanya bisa memperlambat, bukan menghentikan kemungkinan terburuk. Dalam kepanikan itu, keluarga, kerabat, dan beberapa karyawan yang peduli mencoba menawarkan doa, sebuah langkah kecil yang mungkin memberi harapan, setidaknya penghiburan. Namun tawaran itu disambut dengan teriakan marah, perintah untuk menghentikan segala bentuk doa, dan ancaman bagi siapapun yang berani melakukannya di dalam rumah sakit itu. Kemarahan pria itu meledak seperti badai. Ia menyalahkan semua orang, menyalahkan keadaan, bahkan menantang langit yang selama ini tidak pernah ia akui. Kata-katanya tajam, penuh kesombongan yang dibalut rasa takut. Ia berjalan mondar-mandir di lorong rumah sakit, wajahnya pucat, matanya merah, tetapi bibirnya tetap mengucapkan kata-kata penolakan atas segala bentuk pertolongan yang datang dari arah yang tidak bisa ia hitung atau beli. Para staf medis hanya bisa bekerja dalam tekanan yang luar biasa, mencoba tetap fokus meski mereka tahu setiap detik seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Beberapa di antara mereka diam-diam berdoa, menyembunyikan bibir yang bergetar di balik masker operasi. Mereka tahu kemarahan sang konglomerat bisa berujung pemecatan, bahkan mungkin tuntutan. Tetapi hati kecil mereka tidak tega hanya mengandalkan obat dan mesin tanpa berharap ada tangan tak terlihat yang ikut menolong. Seorang perawat tua dengan langkah pelan mendekat, membawa secercah keberanian yang jarang muncul di hadapan orang berkuasa itu. Dengan suara yang lirih namun teguh, ia menawarkan untuk berdoa di sisi anak itu, bukan untuk melawan logika, tapi untuk memberi damai dan pengharapan di tengah kepanikan. Tawaran itu ditolak mentah-mentah. Sang konglomerat mengibaskan tangan, memerintah agar perawat itu keluar dari ruangan dan tidak kembali. Aura ketakutan kembali menyelimuti seluruh lantai rumah sakit itu. Di luar ruangan, berita tentang kondisi kritis sang pewaris tunggal menyebar cepat. Wartawan mulai berkumpul, para pengusaha mulai berbisik, pasar saham bahkan terguncang oleh ketidakpastian yang mendadak menyelimuti salah satu nama terbesar di dunia bisnis. Sementara di balik kaca kedap suara, seorang ayah yang selama ini begitu berkuasa kini terlihat rapuh, meski tetap keras kepala, memaksa dunia untuk tunduk pada logika yang mulai goyah. Waktu berjalan semakin lambat. Setiap detak monitor jantung anaknya terdengar seperti palu yang menghantam batin,
menandai jarak antara harapan dan keputusasaan yang kian menipis. Tidak ada senyum. Tidak ada kata penghiburan yang bisa masuk ke dalam hati yang tertutup rapat oleh kesombongan dan rasa takut bercampur menjadi satu. Dunia seolah memperlihatkan kepada pria itu satu hal yang tidak pernah ia bayangkan. Betapa lemahnya manusia, sekalipun ia berdiri di puncak kekuasaan. Dan di balik hiruk-pikuk, di lorong-lorong yang sepi, seseorang duduk bersimpuh dalam diam, bukan bagian dari keluarga, bukan staf medis, bukan pula orang yang dikenal sang konglomerat. Sosok itu berdoa dengan tenang, seperti berbicara kepada sesuatu yang lebih tinggi dari rasa takut dan kepanikan yang melanda. Sementara sang ayah menolak setiap bentuk doa, keheningan itu justru melahirkan awal dari sesuatu yang kelak membuat dunia terkejut. Sebuah awal dari misteri yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan dan tidak bisa dijelaskan oleh sains. Malam itu rumah sakit seperti berubah menjadi panggung antara hidup dan mati, dengan lampu-lampu yang berkelip di lorong panjang dan suara langkah kaki yang bergegas membawa beban yang tak kasat mata. Anak muda yang dulu penuh tawa kini terbaring tak berdaya. Wajahnya pucat, selang-selang menancap di tubuhnya seperti akar yang memeluk harapan yang kian rapuh. Sang ayah berdiri kaku di sudut ruangan, tangannya mengepal, dadanya naik turun, tetapi matanya memancarkan ketakutan yang tak mau ia akui. Ini bukan lagi tentang uang, bukan tentang nama besar, melainkan tentang detik yang terasa seperti jarum jam yang berdarah. Para dokter bekerja tanpa suara, hanya tatapan yang saling bertemu sesekali, penuh kode tak terucap tentang sebuah kenyataan yang sulit diterima. Semua protokol terbaik sudah dijalankan, setiap langkah medis diperketat, bahkan peralatan terbaru dipasang untuk memperpanjang denyut jantung yang kian melemah. Namun waktu seperti memihak pada yang tak terhindarkan. Dan di balik setiap suara mesin yang berbunyi, ada gemuruh diam dari rasa putus asa yang merayap. Sang ayah menatap monitor itu seperti menatap pengkhianat. Seolah menolak menerima bahwa semua kekuatan yang ia miliki tak mampu mengembalikan nyawa dari jurang yang semakin dalam. Di luar ruangan, kerabat, karyawan setia, bahkan orang asing yang tersentuh berita ini berkumpul dengan mata yang basah dan tangan yang terlipat. Mereka ingin memanjatkan doa, ingin menghadirkan secercah cahaya dalam malam yang pekat, tetapi rasa takut pada kemarahan sang konglomerat menahan bibir mereka. Beberapa hanya berbisik di dalam hati, menaruh harapan kecil kepada langit yang selama ini dicemooh oleh orang yang mereka layani. Udara dipenuhi ketegangan, bukan hanya karena nyawa yang dipertaruhkan, tetapi karena pertarungan antara kesombongan dan kebutuhan akan keajaiban. Ketika seorang wanita tua yang bekerja di bagian administrasi mencoba mendekat dan menyarankan agar mereka bersama-sama berdoa, sang ayah meledak seperti badai yang menghantam dinding kaca. Ia menghardik, matanya merah. Suaranya seperti cambuk yang menghantam harga diri semua orang di ruangan itu. Tidak ada yang berdoa di sini, katanya, mengguncang ruangan dengan otoritas yang selama ini membuat orang tunduk. Suasana beku. Setiap langkah terasa seperti memijak ranjau. Setiap helaan napas menjadi kesalahan yang bisa dihukum. Namun di balik teriakannya, ada getar kecil yang merayap di dadanya. Rasa takut yang begitu mencekik tetapi tak mau ia lepaskan menjadi air mata. Ia menolak berlutut, menolak menengadah. Karena bagi dirinya mengakui kekuatan di luar logika sama saja dengan mengkhianati seluruh prinsip hidup yang ia bangun dengan darah dan keringat. Ia lebih memilih menantang langit daripada merendahkan diri. Lebih rela hancur daripada mengaku kalah di hadapan sesuatu yang tak bisa ia beli. Waktu seperti mempermainkan keangkuhannya. Bergerak pelan, menyiksa setiap detik dengan kemungkinan terburuk yang menggantung seperti pisau di atas kepala. Dokter kembali masuk dengan wajah suram, memberikan laporan yang tidak ada satupun kata-katanya membawa harapan. Semua langkah medis telah diambil, semua prosedur dijalankan, dan kini hanya keajaiban yang bisa mengubah keadaan. Kata, keajaiban, itu menusuk telinga sang ayah, membuatnya marah, karena bagi dirinya itu adalah sinonim dari kelemahan. Sesuatu yang ia injak-injak sepanjang hidupnya. Di ruang tunggu, beberapa orang mulai menangis diam-diam, menyembunyikan wajah di balik tangan, takut suara tangis mereka memancing kemarahan yang lebih besar. Beberapa karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun dalam perusahaannya berpegangan tangan, saling menguatkan dengan lirih, mengirimkan harapan yang tak terdengar tapi terasa di udara yang dingin. Mereka tidak berani mendekat, tidak berani bicara. Tetapi mereka tahu di dalam hati masing-masing bahwa ini bukan lagi soal bisnis, ini adalah pertarungan jiwa. Dalam keheningan yang tegang itu, seorang perawat muda melangkah maju, matanya berkaca-kaca, namun nadanya lembut dan berani. Ia berkata bahwa terkadang, ketika ilmu dan uang tak lagi punya jawaban, hanya ada satu hal yang tersisa,
berharap kepada sesuatu yang lebih tinggi dari diri mereka sendiri. Sang ayah menatapnya lama, matanya berkilat, seolah menimbang untuk meledak lagi. Tetapi kata-kata itu menancap di relung pikirannya yang kacau seperti paku di kayu tua yang retak. Ia berjalan keluar dari ruangan, langkahnya berat, napasnya memburu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti orang asing di dalam dunia yang selama ini ia kuasai. Semua yang ia miliki tak berdaya di hadapan waktu, tak berdaya di hadapan nasib, tak berdaya di hadapan napas yang perlahan meninggalkan tubuh satu-satunya yang ia cintai tanpa syarat. Di balik mata merahnya, ada sebuah pertanyaan yang belum berani ia ucapkan, sebuah goresan kecil yang mulai meretakkan benteng kesombongannya. Bagaimana jika selama ini ia salah? Dan di ujung lorong yang sepi, di kursi kayu yang dingin, sosok yang tak dikenal tetap bersimpuh, berbisik lembut pada sesuatu yang tak terlihat. Memohon bukan hanya untuk nyawa yang tergantung di balik pintu kaca itu, tetapi juga untuk hati yang selama ini tertutup rapat oleh kebanggaan dan ketakutan. Doa itu mengalir tenang di tengah badai amarah, seperti aliran sungai kecil yang perlahan mengikis batu, menunggu saat yang tepat untuk membuktikan bahwa tidak semua hal di dunia ini tunduk pada logika, dan tidak semua penyelamatan datang dari tangan manusia. Langit di luar rumah sakit mulai memucat, seolah fajar enggan datang menyinari malam yang penuh ketegangan itu. Di dalam ruangan, bunyi mesin yang monoton berubah menjadi melodi yang menyayat hati. Setiap bunyi bip seperti suara jam kematian yang menghitung mundur harapan yang semakin tipis. Tubuh sang anak terbaring kaku, kulitnya semakin pucat, seolah hidup perlahan merembes keluar dari nadi yang tak lagi bersemangat. Para dokter mengerahkan segalanya, namun mata mereka tak bisa menyembunyikan kenyataan yang sudah mereka tahu. Keajaiban adalah satu-satunya yang tersisa, dan keajaiban bukanlah bahasa yang dipahami sang konglomerat. Di lorong yang dipenuhi rasa takut dan kelelahan, beberapa orang mencoba menyentuh pundak satu sama lain, menguatkan tanpa kata, hanya dengan tatapan yang penuh duka. Mereka ingin berdoa, ingin bersujud, ingin memohon agar sesuatu yang tak terlihat turun tangan. Namun ketakutan akan kemarahan sang majikan membelenggu mulut mereka. Semua diam, semua terkurung dalam keheningan yang jauh lebih bising daripada teriakan sekalipun. Mereka bukan hanya takut kehilangan anak itu, mereka juga takut menyaksikan seorang ayah yang keras kepala memilih membiarkan kesombongan menenggelamkan nyawa satu-satunya warisan yang paling berharga. Ketika malam semakin pekat, muncul seorang perawat tua dengan langkah yang pelan namun penuh keberanian yang tak dapat dijelaskan. Ia mendekat, tangannya yang gemetar karena usia menyentuh lengan sang ayah dengan lembut. Ia berkata lirih, seperti berbisik kepada badai, menawarkan satu hal yang sederhana namun terlarang di bawah bayang-bayang amarah lelaki itu. Doa. Bukan untuk melawan dokter, bukan untuk menggantikan teknologi, tetapi untuk memohon pertolongan di luar jangkauan manusia. Kata-katanya tak keras, tetapi memiliki getar yang membuat udara di ruangan itu berubah, seolah waktu berhenti menunggu jawaban. Sang ayah menatap perawat itu dengan mata yang tajam seperti pisau, tatapan yang biasa membuat orang membeku ketakutan. Dengan suara yang berat dan penuh penolakan, ia berkata bahwa tidak ada yang berdoa di sana, bahwa setiap usaha harus tetap berada di wilayah logika, sains, dan uang. Kata-katanya menggema di ruangan yang sudah penuh kepedihan, meremukan hati mereka yang diam-diam memohon dalam hati agar kesombongan itu runtuh walau hanya untuk satu malam. Perawat tua itu mundur perlahan, namun matanya menyimpan sesuatu yang aneh. Bukan ketakutan, melainkan belas kasih yang tak terusik oleh bentakan manusia yang terbiasa menang di setiap pertempuran, kecuali yang satu ini. Setelah perawat itu meninggalkan ruangan, kegelisahan menyebar seperti racun di antara para staf medis dan kerabat yang menunggu. Beberapa di antara mereka, yang beriman dalam diam, memilih untuk melangkah menjauh dari ruang utama, mencari sudut-sudut sunyi di mana mereka bisa berbisik kepada Tuhan mereka tanpa harus berhadapan dengan murka seorang ayah yang sedang dilanda ketakutan terselubung. Di lorong yang redup, di ruang penyimpanan peralatan, di tangga darurat yang dingin, mulut-mulut yang tak berani bersuara kini memanjatkan nama langit dalam senyap, menolak menyerah sepenuhnya kepada kemustahilan. Sementara itu, di ruang Icu, tubuh sang anak mulai menunjukkan tanda-tanda menyerah. Monitor bergetar pelan, garis-garis yang seharusnya bergerigi mulai merata, dan mesin pernapasan mengeluarkan suara yang membuat dada setiap orang sesak menahan isak. Dokter berbicara cepat, memberi perintah, mencoba memompa kembali kehidupan. Tapi semua tahu bahwa ini seperti mencoba menangkap air dengan genggaman kosong. Sang ayah menggigit bibirnya, menolak menangis, menolak terlihat lemah, meski dadanya seperti ditikam berkali-kali oleh kenyataan yang makin dekat. Kenyataan yang tidak peduli pada kekuasaan, nama besar,
atau miliaran rupiah yang bisa ia hamburkan. Di tengah kekacauan itu, sebuah bisikan kecil dari sudut lorong terdengar seperti riak kecil di danau yang tenang. Seorang petugas kebersihan yang tak pernah diperhatikan berdiri dengan mata tertutup. Tangannya terlipat, bibirnya bergerak dalam doa yang hanya ia dan Tuhannya yang dengar. Tidak ada keributan, tidak ada tantangan, hanya kesungguhan sederhana dari hati yang percaya bahwa ketika manusia telah sampai di ujung kemampuan, Tuhan memulai pekerjaannya. Tidak seorang pun berani mengusirnya. Tidak seorang pun punya kekuatan lagi untuk peduli. Sebab kelelahan dan keputusasaan telah mematahkan ketegangan yang selama ini mengikat ruangan itu. Sang ayah melihat dari kejauhan, matanya yang penuh amarah kini hanya memantulkan kehancuran. Ia ingin berteriak, ingin mengusir, ingin menjaga prinsip yang selama ini ia banggakan, tetapi bibirnya terkunci oleh sesuatu yang tak bisa ia pahami. Keheningan yang dalam, yang entah mengapa terasa menenangkan. Suara doa itu tak mengganggu, malah mengiris perlahan dinding kesombongan yang selama ini ia jaga mati-matian. Untuk pertama kalinya, ia tidak menolak, tapi juga belum mau menerima. Ia hanya diam, mendengar sesuatu yang selama ini ia anggap lemah namun kini terasa seperti satu-satunya suara yang masih berani berharap. Waktu terus berjalan. Setiap detik adalah siksaan dan harapan yang berdetak bersamaan. Mesin masih berbunyi, nyawa masih di ujung tanduk. Dan di dalam ruangan itu seorang ayah yang dulu angkuh kini berdiri bukan sebagai penguasa, bukan sebagai konglomerat, tetapi sebagai manusia yang ketakutan kehilangan satu-satunya cinta sejati dalam hidupnya. Di balik kaca, seseorang terus berdoa, bukan meminta mukjizat untuk kemuliaan pribadi, melainkan hanya satu hal, agar hidup kecil yang sedang digenggam erat oleh maut itu dilepaskan kembali, agar seorang ayah yang hatinya beku merasakan sekali saja kehangatan kasih yang tak bisa dibeli. Fajar yang selama ini ditunggu akhirnya muncul. Namun cahaya yang menembus jendela rumah sakit tidak membawa ketenangan, melainkan bayangan panjang di lantai yang terasa seperti garis tipis antara hidup dan mati. Di ruang itu, semua orang sudah siap menerima berita duka, bukan karena menyerah, tetapi karena kenyataan telah lama menghapus hampir seluruh harapan. Para dokter yang semalam bekerja tanpa tidur berdiri dengan wajah kaku. Tak ada kata-kata yang mampu mereka ucapkan selain laporan medis yang terasa dingin seperti batu nisan yang belum diukir namanya. Sang ayah berdiri membisu, matanya kosong, jiwanya hancur, tubuhnya tegak namun rapuh seperti patung yang siap retak dengan satu sentuhan kecil. Tiba-tiba, suara monitor jantung yang semalaman melemah berubah iramanya, detak yang tadinya nyaris datar mulai menunjukkan getar kecil, lalu kembali bergerak dengan ritme yang tak dapat dijelaskan. Para perawat saling berpandangan. Dokter-dokter yang sudah kehilangan kata-kata kembali berlari ke sisi ranjang, memeriksa kembali, memastikan apa yang mereka lihat bukan sekadar kesalahan mesin. Denyut yang nyaris menghilang kini berdegup lebih cepat. Tekanan darah yang sempat turun ke titik mematikan merangkak naik, dan dalam keheningan yang penuh keterkejutan itu, seolah kehidupan menarik kembali sesuatu yang sudah hendak diambil. Wajah sang ayah yang sebelumnya pucat berubah tanpa ia sadari, dari kehancuran menuju kebingungan, dari kebingungan menuju keterkejutan yang membeku di mata yang tak pernah mau percaya pada hal di luar logika. Ia melangkah mendekat, jemarinya gemetar, ingin menyentuh anaknya namun takut. Seperti seseorang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang melanggar semua hukum yang ia yakini. Dokter mulai berbisik satu sama lain, beberapa bahkan menggeleng pelan, mengakui dalam diam bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka jelaskan dengan sains, bukan hasil dari obat yang mereka berikan, melainkan sesuatu yang mereka sendiri tidak mengerti. Suasana di ruangan itu berubah. Dari duka menuju kegaduhan yang pelan, bukan panik, melainkan keheranan yang tak terbendung. Perawat menangis sambil tersenyum. Salah satu dokter menepuk pundak koleganya dengan raut wajah yang nyaris seperti sedang melihat mukjizat. Semua hal yang secara medis mustahil kini terjadi di depan mata mereka, dan satu-satunya yang tidak bergerak adalah sang ayah, berdiri di antara dunia yang selama ini ia kuasai dan sebuah kekuatan yang selama ini ia tolak mentah-mentah. Dadanya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena sesuatu yang mulai retak di dalam hatinya. Di luar ruangan, bisikan-bisikan mulai menyebar seperti api kecil yang menjalar di padang kering. Para staf, kerabat, bahkan orang yang tidak mengenal keluarga itu mulai mengangkat kepala mereka dari keputusasaan yang semalam menindih dada. Mereka mendengar berita bahwa sang pewaris muda mulai stabil, bahwa mesin-mesin yang tadi hanya menjaga tubuh kini kembali mendukung kehidupan yang bangkit entah dari mana. Harapan yang sempat dikubur diam-diam kini mulai bersemi, bukan dengan teriakan, tetapi dengan air mata syukur yang mengalir tanpa izin. Namun satu hal yang mengusik adalah cerita tentang seseorang yang semalam berdoa tanpa henti,
yang tetap bersimpuh ketika semua orang menyerah, yang tidak mengenal takut meski berkali-kali diperintahkan pergi. Beberapa saksi berbicara pelan di sudut ruangan, menyebut tentang seorang wanita tua yang tidak dikenali siapapun, duduk di kursi kayu di lorong belakang rumah sakit, berdoa seperti berbicara dengan teman lama, tak beranjak bahkan ketika malam semakin dingin dan gelap semakin pekat. Sosok itu kini tak terlihat. Hilang seperti bayangan yang larut bersama matahari yang mulai naik. Ketika sang ayah mendengar kabar itu, dadanya yang masih bergetar seolah disambar sesuatu yang tak bisa ia tahan. Ia menoleh ke salah satu staf yang berani mengucapkannya, memastikan kabar itu bukan sekadar rumor. Wajahnya menegang, bukan karena marah, melainkan karena ketakutan bercampur rasa ingin tahu yang membakar lebih dalam dari api amarah manapun yang pernah ia rasakan. Ia menuntut rekaman CCTV, ia memerintahkan pencarian, tetapi semakin dalam ia menggali, semakin ia menemukan jejak yang membingungkan. Rekaman memperlihatkan sosok wanita tua itu jelas, duduk tenang di tengah hiruk-pikuk malam yang penuh panik, tak bergerak selain bibirnya yang terus bergetar dalam doa yang tak terdengar. Tidak ada yang mengenalinya, tidak ada identitas, tidak ada alasan mengapa ia ada di sana, hanya satu hal yang pasti. Ia datang sebelum detik-detik keajaiban itu terjadi, dan ia menghilang setelah kehidupan kembali. Mata sang ayah menatap layar rekaman itu lama sekali. Napasnya berat, seolah untuk pertama kali dalam hidupnya, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh fondasi keyakinannya retak dalam sekejap. Ia duduk di kursi rumah sakit yang dingin, tubuhnya gemetar, bukan oleh suhu ruangan, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih dalam. Rasa takut yang berubah menjadi kerendahan hati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam kepalanya, semua logika berputar kacau, semua kesombongan yang dulu ia genggam seperti pedang kini runtuh seperti pasir tersapu ombak. Anak yang ia cintai selamat bukan karena kekuasaannya, bukan karena hartanya, tetapi karena sesuatu yang bahkan ia tidak tahu harus ia sebut apa. Ia hanya tahu satu hal, ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dan ia tidak lagi berani mengabaikannya. Dan dalam keheningan yang menyelimuti rumah sakit setelah badai semalam, satu pertanyaan terus menggema di hati seorang pria yang selama ini menolak segala hal yang tak bisa dibeli. Siapa wanita itu? Dan mengapa doanya menembus malam yang bahkan uang dan kekuasaan tidak mampu tembus? Lorong-lorong rumah sakit yang kemarin terasa dingin kini seperti menyimpan rahasia yang bergetar di balik temboknya. Setiap langkah sang ayah dipenuhi dengan dorongan yang tak dapat ia jelaskan. Semacam campuran rasa takut, penasaran, dan dorongan yang lahir dari sesuatu yang lebih dalam dari logika. Ia tidak lagi berjalan dengan langkah pasti seperti biasanya, melainkan dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Seperti orang yang tidak tahu harus menundukkan kepala kepada siapa, tetapi sadar bahwa kali ini ia bukan lagi pusat dari segala keputusan. Di tangannya, ia menggenggam selembar sapu tangan tua yang ditemukan di kursi tempat wanita misterius itu duduk semalaman. Di sudutnya terukir tulisan kecil yang tak ia pahami, namun membuat jantungnya berdetak tak teratur. Ia memerintahkan orang-orangnya mencari ke seluruh rumah sakit, memeriksa setiap ruangan, menanyakan kepada setiap pasien, setiap perawat, setiap tamu, namun semua jawaban sama, tidak ada yang mengenalnya. Wanita tua itu datang tanpa suara, duduk diam sepanjang malam, lalu menghilang begitu saja sebelum matahari menyentuh jendela pertama kali. Beberapa staf yang masih terpukul dengan keajaiban yang mereka saksikan berbicara dengan nada yang hampir bergetar, ada yang menyebutnya malaikat, ada yang bilang ia mungkin orang suci yang dikirim di saat genting, ada pula yang menggeleng, enggan menyebut sesuatu yang tidak mereka pahami. Sang ayah mendengar semuanya. Matanya kosong, pikirannya dipenuhi ribuan pertanyaan yang tak punya satupun jawaban pasti. Berita itu mulai keluar dari dinding rumah sakit dan menyebar keluar seperti gelombang kecil yang segera berubah menjadi badai. Wartawan mencium aroma kisah yang lebih dari sekadar kecelakaan dan pemulihan medis. Mereka mulai bertanya, mengorek cerita tentang wanita misterius yang berdoa semalaman, yang muncul entah dari mana dan pergi tanpa jejak. Cerita itu menjadi bisikan di antara ruang-ruang tunggu. Menjadi doa spontan di antara orang-orang asing yang mendengarnya, menjadi pengingat bahwa di balik kekuasaan dan teknologi, ada hal-hal yang tak bisa ditangkap oleh kamera, tak bisa diuraikan oleh grafik, dan tak bisa dibeli dengan uang. Sang ayah yang selama ini terbiasa mengendalikan narasi hidupnya kini merasa seperti kehilangan kendali atas cerita yang sedang ia jalani. Ia mencoba mengabaikan, tetapi setiap kali menatap wajah anaknya yang perlahan pulih, detak hatinya berubah. Senyum tipis yang muncul di wajah pucat itu seperti tamparan lembut yang menyakitkan, bukan karena marah, tetapi karena sadar, nyawa yang ia cintai kembali bukan karena kekuatannya, melainkan mungkin karena sesuatu yang selama ini ia hina. Tangannya bergetar ketika ia menyentuh dahi anaknya.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, genggaman itu terasa seperti permohonan maaf yang tak terucap. Ia kembali melihat rekaman CCTV berkali-kali, seperti orang yang terobsesi dengan bayangan. Sosok wanita itu sederhana, tidak mengenakan pakaian mencolok, tidak membawa tanda khusus yang menghubungkannya dengan siapapun. Namun ada sesuatu di wajahnya, ketenangan. Tatapannya pada lantai, tangannya yang terlipat, tubuhnya yang kaku dalam posisi doa sepanjang malam, tidak bergeser bahkan ketika petugas keamanan sempat menghampiri dan memintanya pergi. Rekaman itu menunjukkan ia hanya menggeleng pelan, lalu kembali menunduk, seolah ada kekuatan yang jauh lebih besar dari perintah manusia manapun yang menahannya di tempat itu. Di ruang kecil di rumah sakit, sang ayah memegang sapu tangan tua itu lebih erat, membaca ulang setiap huruf yang terukir halus di sudutnya, huruf-huruf yang membentuk kalimat pendek tentang pengampunan dan kasih yang bertahan meski dikhianati. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam dada yang selama ini membatu oleh kesombongan, merobek lapisan yang menutupinya dengan luka yang entah mengapa terasa melegakan. Ia menutup mata, dan di balik kelopak itu, wajah wanita tua itu muncul lagi, bukan dalam bentuk nyata, melainkan dalam ingatan yang seolah ingin menuntunnya ke sesuatu yang belum ia mengerti. Ia mulai bertanya kepada orang-orang yang pernah bekerja di rumahnya, kepada karyawan lama yang sudah pensiun, kepada mereka yang mungkin mengenal setiap wajah yang pernah melayani keluarganya. Dari satu nama ke nama lain, dari satu cerita ke cerita lain, ia menemukan jejak samar tentang seseorang yang pernah bekerja di rumahnya bertahun-tahun lalu, dipecat dengan tuduhan yang ia sendiri kini tak yakin kebenarannya. Tuduhan yang dulu ia buat dengan suara lantang kini terasa seperti beban yang menggantung di lehernya. Semakin ia ingat, semakin berat ia rasakan. Setiap kali ia menemukan potongan cerita, dadanya terasa semakin sesak. Wanita itu pernah membersihkan rumahnya, pernah menyuapi anaknya saat kecil, pernah tersenyum sopan ketika ia pulang larut malam, dan suatu hari ia menuduhnya mencuri sesuatu yang ternyata tidak pernah hilang, hanya terselip di tempat yang salah. Ia mengusirnya tanpa belas kasihan, menghapus namanya dari daftar karyawan, dan tidak pernah berpikir lagi tentangnya. Tetapi kini, setelah bertahun-tahun, di tengah badai paling kelam dalam hidupnya, seseorang yang mungkin ia perlakukan dengan hina kembali, bukan dengan dendam, bukan dengan kebencian, tetapi dengan doa yang menyelamatkan nyawa anaknya. Dan malam pun terasa berbeda, bukan lagi malam yang pekat dan dingin, tetapi malam yang berat oleh penyesalan, oleh kesadaran bahwa ia bukan sekadar menghadapi misteri yang melampaui logika, melainkan sedang dihadapkan pada cermin yang menunjukkan wajah dirinya sendiri yang selama ini ia hindari. Ia menatap langit yang gelap dari jendela rumah sakit, dadanya naik turun, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tidak tahu apakah ia harus marah, bersyukur, atau menangis, karena untuk pertama kalinya, semua yang ia banggakan runtuh, dan yang tersisa hanyalah kerinduan untuk menebus kesalahan yang tak bisa lagi diperbaiki dengan uang atau kuasa. Langkah-langkahnya terasa semakin berat ketika ia meninggalkan rumah sakit malam itu, bukan karena lelah, tetapi karena setiap detik terasa seperti memikul sejarah panjang kesalahan yang menuntut balasan bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kerendahan hati yang belum pernah ia kenal. Mobil mewah yang biasa membawanya dengan gagah kini seperti peti besi yang dingin, sunyi, dan menyesakkan. Seolah ikut mengingatkan bahwa kemewahan tak pernah bisa membeli damai di dalam dada yang diguncang penyesalan. Tangannya menggenggam setir erat, matanya menatap lurus ke depan, tetapi pikirannya jauh ke belakang, ke setiap keputusan yang diambil dengan congkak, ke setiap doa orang lain yang dulu ia remehkan, dan ke satu wajah yang kini menghantui setiap helaan napasnya. Malam itu ia tidak langsung pulang ke rumahnya yang luas dan sunyi, melainkan menuju ke tempat yang bahkan ia sendiri tidak yakin masih ada. Sebuah perkampungan lama di pinggiran kota, kawasan yang dulu ia pandang rendah sebagai sarang orang-orang kecil yang tidak layak diperhatikan. Jalanan sempitnya berliku, rumah-rumah reot berjejer tanpa simetri, lampu-lampu temaram bergetar di tiup angin. Tetapi disitulah hatinya tertarik, seperti ada sesuatu yang memanggil dari balik gelap dan debu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika apapun selain panggilan untuk bertemu kebenaran yang selama ini ia lupakan. Setiap langkah yang ia ayunkan di gang sempit itu membuat napasnya tercekat, bukan karena takut, melainkan karena malu. Wajah-wajah yang menoleh kepadanya memandang dengan campuran heran dan curiga, melihat seorang lelaki kaya dengan jas mahal berjalan di tempat yang bahkan sebagian orang enggan singgahi. Namun ia tidak peduli lagi tentang tatapan itu. Di kepalanya hanya satu nama yang terus berdetak. Satu nama yang dulu ia buang dari kehidupannya tanpa penjelasan. Satu nama yang kini seperti kunci yang mungkin bisa membuka rahasia mengapa anaknya masih hidup saat semua harapan telah terkubur. Ia menemukan sebuah rumah tua di ujung jalan,
Dengan pintu kayu yang catnya sudah mengelupas, jendela yang retak, dan halaman kecil yang dipenuhi tanaman liar yang entah bagaimana tetap tumbuh meski dibiarkan. Di sana ia berdiri cukup lama, hanya menatap rumah itu tanpa mengetuk. Dadanya naik turun, pikirannya berperang antara gengsi yang masih menggeliat dan penyesalan yang semakin menghimpit. Tangannya beberapa kali terangkat untuk mengetuk pintu, lalu turun lagi, seperti seseorang yang berusaha menelan harga diri yang selama puluhan tahun tak pernah disentuh. Akhirnya ia mengetuk pelan, hampir tanpa suara, dan ketika pintu itu terbuka, bukan wajah yang ia cari yang muncul, melainkan seorang tetangga tua yang mengenalnya hanya dari cerita lama. Suara itu pelan, nyaris seperti bisikan, mengatakan bahwa wanita yang ia cari sudah lama tidak tinggal di situ. Ia pindah bertahun-tahun lalu, ke tempat yang bahkan tetangga-tetangganya pun tak tahu pasti. Hanya satu hal yang mereka ingat, wanita itu pergi dengan senyum, bukan dengan amarah, membawa bekal seadanya dan sebuah kalimat yang kini terngiang di telinganya, Tuhan tidak pernah menutup telinga, meski manusia menutup hati. Kalimat itu menghantamnya lebih keras daripada bentakan atau tuduhan manapun. Ia berdiri di depan rumah tua itu cukup lama, memandangi jendela kosong, mencoba membayangkan wanita yang dulu ia usir, yang mungkin malam itu berdoa sendirian, jauh dari tempat yang pernah menyakitinya, tanpa dendam, tanpa keinginan untuk membalas, hanya keyakinan bahwa satu-satunya keadilan yang nyata bukan berasal dari manusia. Dadanya terasa sesak, bukan karena kecewa gagal menemukan orangnya, melainkan karena sadar bahwa mungkin inilah balasan paling tajam yang pernah ia terima, kebaikan yang tak sempat ia balas, dan mungkin takkan pernah ia temui lagi untuk ia peluk dengan air mata. Ia kembali ke mobil dengan langkah yang jauh lebih pelan daripada saat datang. Di dalam mobil itu ia duduk lama, tidak menyalakan mesin, tidak menghubungi siapapun, hanya diam dengan mata terpejam. Sementara air mata yang selama ini ia anggap tanda kelemahan akhirnya menetes pelan di pipinya. Suara kesuksesan, suara ambisi, suara kemenangan yang selama ini memenuhi hidupnya kini digantikan oleh satu suara yang jauh lebih hening. Suara hati yang akhirnya belajar mendengar, bukan dari orang-orang yang berkuasa, tetapi dari jejak orang kecil yang pernah ia injak. Di tengah keheningan malam, ia mengangkat wajahnya ke langit, tanpa sadar bibirnya bergetar mencoba menyebut satu nama yang selama ini asing baginya. Bukan nama orang yang ia cari, tetapi nama yang mungkin bisa mendengar hatinya yang porak-poranda. Nama yang dulu ia tolak setiap kali orang-orang menyebutnya di telinganya. Nama yang kini terasa satu-satunya pegangan di tengah kekosongan yang ia gali sendiri. Ia tidak tahu bagaimana caranya berdoa, tidak tahu kalimat mana yang pantas, tetapi ia tahu satu hal. Kali ini ia tidak sedang memohon untuk dipulihkan, melainkan memohon agar diberi kesempatan menebus, meski ia tidak tahu apakah kesempatan itu masih ada. Dan malam itu, di dalam mobil yang diam di bawah lampu jalan yang redup, ia duduk lama, tanpa tujuan jelas, tetapi dengan dada yang terasa baru, bukan karena semua masalahnya selesai, melainkan karena untuk pertama kali dalam hidupnya ia mengakui dengan jujur bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya, yang telah mengatur setiap kejadian, setiap pertemuan, bahkan setiap kehilangan, dengan cara yang terlalu agung untuk bisa ia pahami. Ia tidak lagi memikirkan tentang kekayaan, kekuasaan, atau gengsi, hanya tentang satu hal, bagaimana mencari, bagaimana menemukan, dan bagaimana meminta maaf sebelum semuanya terlambat. Langit pagi itu memerah seperti luka yang belum sembuh. Seolah semesta ikut menangisi penantian yang tak kunjung terjawab. Di kamar rumah sakit yang kini dipenuhi cahaya lembut, sang ayah duduk di samping ranjang anaknya, memegang jemari yang dahulu ia genggam penuh keyakinan akan kekuatannya sendiri. Kini ia genggam dengan rasa takut kehilangan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Setiap detik terasa seperti menunggu suara yang tak kunjung datang, kabar dari seseorang yang mungkin tidak lagi ada di dunia ini, tetapi meninggalkan jejak yang mengguncang seluruh jalan hidupnya. Ia menatap wajah anaknya yang mulai berwarna, tubuh yang perlahan kembali hangat, dan di balik semua itu, terbit sebuah kesadaran, tidak ada yang ia lakukan. Tidak ada satupun dari semua kekuasaan dan uangnya yang bisa mengubah takdir seperti doa yang pernah ia tolak mentah-mentah. Kabar tentang keajaiban itu kini bukan lagi hanya desas-desus, tetapi berita yang menghiasi layar televisi, halaman-halaman media, bahkan dibicarakan di lorong-lorong gereja dan tempat ibadah lain. Nama keluarganya yang dulu identik dengan kekayaan dan kekuasaan kini diseret dalam cerita tentang seorang wanita tua yang berdoa sepanjang malam, yang menghilang begitu saja tanpa jejak, meninggalkan pertanyaan besar tentang keadilan ilahi, tentang rahasia yang bekerja diam-diam di balik batas manusia. Setiap kali ia mendengar namanya disebut bersama kisah itu, dadanya perih seperti diiris, bukan karena malu,
Tetapi karena sadar dunia kini mengenalnya bukan sebagai lelaki perkasa, melainkan sebagai seseorang yang hidupnya diselamatkan oleh kelembutan iman yang dulu ia hina. Ia mulai kehilangan arah, bukan karena tak tahu harus kemana, tetapi karena setiap jalan yang ia tempuh kini terasa seperti hutang yang tak bisa ia bayar dengan cara biasa. Ia mencoba mencari wanita itu melalui yayasan, melalui gereja, melalui orang-orang miskin yang dulu ia anggap tak layak duduk semeja dengannya. Tetapi semua jawabannya sama. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Ada yang mulai berbisik bahwa mungkin ia bukan manusia biasa. Mungkin ia hanyalah utusan yang dikirim sekali untuk meluruskan satu jiwa yang tersesat terlalu jauh. Dan meski sulit ia terima, di dalam hatinya sendiri, ia mulai percaya bahwa keajaiban tidak selalu datang dengan sayap, tetapi kadang hadir dalam tubuh renta yang bergetar oleh dingin malam, duduk diam di kursi rumah sakit, membawa doa yang meruntuhkan tembok kesombongan manusia. Hari-harinya berubah, bukan lagi dipenuhi rapat, transaksi, dan pesta mewah, melainkan perjalanan panjang ke tempat-tempat yang dulu tak pernah ia jamah. Ia masuk ke panti asuhan dengan tangan kosong, duduk bersama anak-anak tanpa kamera, tanpa wartawan, hanya dengan diam yang menyakitkan sekaligus menyembuhkan. Ia berbicara dengan orang-orang yang dulu pernah ia sakiti, meminta maaf dengan suara serak, bukan karena formalitas, tetapi karena setiap kata keluar dari hati yang benar-benar hancur dan ingin diperbaiki. Ia mulai mengerti satu hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ternyata untuk menjadi besar, pertama-tama harus rela menjadi kecil di hadapan mereka yang pernah dipandang rendah. Anaknya yang mulai pulih menjadi saksi dari perubahan yang tidak dapat dijelaskan dengan logika bisnis atau strategi politik apapun. Ia melihat ayahnya menangis di sudut ruangan, berdoa dengan kata-kata yang terbata-bata, menyebut nama Tuhan yang dulu bahkan ia tertawakan. Sang anak, yang melewati batas antara hidup dan mati, kini memandang ayahnya bukan lagi sebagai raksasa dunia yang bisa membeli apapun, tetapi sebagai manusia rapuh yang akhirnya menemukan bahwa cinta dan iman bukan barang dagangan, melainkan anugerah yang harus dijaga dengan hati yang tunduk. Orang-orang di sekelilingnya terkejut dengan perubahan itu, sebagian sinis, mengira ini hanyalah drama untuk memperbaiki citra yang hancur, sebagian lain tersentuh dan mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, mukjizat yang menyentuh anaknya juga telah menyentuh jiwanya. Ia tidak membantah tuduhan, tidak membela diri, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia sadar bahwa pembuktian bukan lagi soal kata-kata, melainkan perjalanan panjang yang harus dijalani, setapak demi setapak, meski penuh batu dan duri. Malam-malamnya kini bukan lagi dihabiskan di ruang-ruang mewah dengan gelas anggur dan suara musik, melainkan dalam keheningan, di sudut kamar, kadang di lantai rumah sakit, kadang di depan jendela yang terbuka lebar, memandang langit gelap sambil berbisik pelan seperti anak kecil yang baru belajar berbicara kepada ayah yang jauh tetapi selalu mendengar. Ia mulai mengerti mengapa wanita itu tidak pernah kembali, karena mungkin mukjizat bukanlah sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang harus dihidupi, dengan cara memberi hidupnya untuk sesuatu yang lebih dari sekadar dirinya sendiri. Lelaki yang dulu angkuh itu kini belajar menunduk, bukan karena kalah, tetapi karena akhirnya ia melihat sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada kekuasaan dan kehormatan manusia. Setiap kali ia mengingat kembali malam ketika anaknya terbaring tak berdaya dan dunia seakan runtuh, ia tidak lagi gemetar karena takut, melainkan karena kagum akan cara-cara Tuhan yang tidak pernah bisa ia prediksi. Keajaiban itu bukan sekadar menyelamatkan anaknya, tetapi mematahkan belenggu yang selama ini menutup hatinya dari cahaya yang sudah lama menunggu di depan pintu. Dan pada akhirnya, di tengah keramaian kota yang tetap sibuk seperti tak ada yang terjadi, ia berjalan seorang diri menyusuri jalanan, bukan lagi sebagai penguasa yang ditakuti, melainkan sebagai seorang ayah yang diubahkan, membawa kisah yang tidak ia rencanakan, tetapi kini menjadi kisah yang akan ia ceritakan kepada siapapun yang mau mendengarkan. Tentang satu doa yang ia tolak, tentang satu anak yang diselamatkan dengan cara yang tidak masuk akal, dan tentang satu hati yang akhirnya belajar percaya setelah terlalu lama menutup diri dari kebenaran yang selalu sabar menunggu.